kami hormati bahwa hari ini mulai sidang pertama dan kami dan pada sidang tadi kami dikumpulkan berkas-berkas baik dari penggugat maupun penggugat dan ada lagi satu adalah tergugat intervensi. Jadi mereka mengajukan diri sebagai tergugat intervensi. Jadi hari ini hanya pengumpulan berkas. Jadi belum ada sidang. Sidang direncanakan ditunda pada hari Senin 13 April pukul 9 kita dan bapak-bapak sekalian yang perlu diketahui bahwa kami ini adalah jangan lewat negara. Bapak Kami kebetulan kami adalah pegawai dari program ada 9 jenderal, ada 6 kolonel dan 2 warga sipil yang kebetulan kami berkumpul di dalam itu. Tapi kami tidak melakukan ini di dalam waktu pokok, tapi kami masih berwujud tadi sebagai warga negara. apa yang dituntut? Yang kami tuntut adalah ketika terjadi pemeriksaan di Direktorat Reskrim Kriminal Umum, ya, itu dalam laporan BINAP itu ada beberapa pasal yang diselundupkan. Jadi kami anggap ini satu pelanggaran. Bahwa CLS itu adalah kita untuk meluruskan, ya, meluruskan aparat negara yang melakukan pemeriksaan terhadap calon-calon yang dipidanakan. Nah ini kami terlihat bahwa ketika Presidio diperiksa ada beberapa pasal yang kami anggap ini dari pihak lawyer menyatakan bahwa ada penyelundupan pasal. Oleh karena itu kami ingin meluruskan bahwa pemeriksaan di Polda Metro Jaya itu ada terjadi pelanggaran. Ini kami dari kelompok warga negara yang berkumpul ini menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran. Nah ini kami luruskan supaya itu bisa dibatalkan, ya, pernyataan dari pemeriksa Polda Metro Jaya. Pelanggaran seperti apa mungkin Pak? Tadi Bapak bilang pemeriksaan ini ada pelanggaran, nah Ya, mungkin pelanggaran pasal, perubahan pasal. Penyelundupan pasal. Penyelundupan Nah, nanti inti dari itu mungkin lawyer yang bisa bicara. Jadi biar saya tidak salah. Jadi kami itu hanya menyatakan keprihatinan, ya, sebagai warga negara bahwa di dalam pemeriksaan itu terjadi pelanggaran, terjadi penyelundupan pasal. Dan penyelundupan pasal yang mana itu nanti dilakukan dari lawyer yang akan yang lebih tepat. Mungkin Pak bisa dijelasin Pak dari kuasa hukum? Baik, terima kasih. Jadi intinya di Boleh agak sini. kencang Pak? Agak kencang suaranya Pak, suara agak kencang. Baik, terima kasih. Saya tegaskan ya, jadi terkait dengan masalah adanya penyelundupan pasal, ini sebetulnya karena ada satu perintah, ya, di dalam penerapan pasal seharusnya dilihat dulu perbuatannya ini cocok tidak dengan pasal yang akan diterapkan, unsur-unsurnya terpenuhi tidak. Jadi bukan langsung dipasang pasalnya begitu aja, tidak dilihat unsurnya bagaimana, gitu kan. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan beberapa hal, ya. Nanti di sini juga ada ahli pidana yang bicara. Nah, saya di sini tidak bisa terlalu mengatakan ada hal-hal pasal berapa, karena ini bukan rahasia umum, ya, bukan rahasia umum, sudah diketahui, ya, sudah diketahui, kita semua sudah tahu. Jadi untuk itu, karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan sama beliau, ini ada pasal-pasal yang diselundupkan. Kenapa diselundupkan pasal-pasal ini? Ya contoh, ada satu pasal, ya waktu itu 310, 310, 311. 310 misalkan, ini contoh aja ya. Nah, sekarang jadi 433, 434. Seandainya kalau kita melakukan suatu perbuatan yang memalukan, misalkan kita datanglah ke tempat hiburan atau kemana, boleh nggak orang lain ngasih tahu? Apa urusanmu ngasih tahu? Saya nggak punya ijazah, boleh nggak kamu ngasih tahu orang,
bapak ini nggak punya ijazah ya. Apa hubungannya, apa urusan, kan begitu, ya kan? Nah, kalau yang 311 barang buktinya ada, ijazahnya ada, tapi dibilang, oh nggak punya ijazah dia. Nah, baru itu namanya apa? Fitnah, kan gitu ya. Itu salah satu contohnya. Ya banyak yang lainnya, karena kita ini baru mulai nih, baru legal standing ya, baru legal standing. Nanti kita akan masuk lagi beberapa hal, karena di dalam citizen lawsuit ini bukan berbicara tentang mengenai pasal-pasal, bukan itu. Ada suatu kebijakan itu harus diperbaiki, gitu loh. Jangan menyakiti orang, kebijakan itu. Jangan merugikan orang lain, jangan merugikan warga masyarakat, warga negara. Makanya beliau ini menyampaikan, selaku warga negara yang baik, beliau sangat kecewa, sangat prihatin, ya, dengan ada kejadian seperti ini. Nah inilah yang dibilang tadi beliau, ada beberapa hal yang mungkin menurut pendapat beliau tadi ada pasal-pasal yang diselundupkan, ada sesuatu hal yang mungkin tidak sepantasnya untuk masuk ke sana. Dan kami melalui gugatan citizen lawsuit ini berharap ada perubahan. Artinya tolonglah jadi orang ya memerintahkan atau menerapkan suatu pasal kepada siapapun warga negara yang benar aja. Ya. Gitu loh, yang benar aja. Jangan dicari yang hukumannya terberat. Bila perlu mungkin yang sangat-sangat menyakitkan seperti itu, ya. Nah, inilah kita hanya memohon ya, merubah kebijakan itu yang terbaik untuk warga negara, untuk masyarakat. Ya, hanya minta itu. Dan kita juga tidak menuntut banyak kok. Ya, kalaupun nanti dimenangkan dalam pengadilan, kita hanya menuntut ganti ruginya cuma 100.000. 100.000 dari sini ke Cirebon nyampe. Nah, cukup kan? 100.000 gitu loh. Kita nggak ini. Yang penting ada perubahan untuk negara ini. Nah, kalau sekarang terjadi kerusakan, kalau ada kebijakan yang salah, dijadikan jurisprudensi, dibenarkan untuk kemudian hari, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan nanti semuanya, jadikan dasar kesananya seperti itu. Ya, jadi itu intinya. Jadi karena kita tidak mengejar pasal, ya kita hanya mengejar bagaimana untuk merubah kebijakan dari pemegang kekuasaan, ya agar bisa merubah untuk lebih baik ke depannya sehingga tidak merugikan orang, tidak mendominasi orang, kasihan orang. Ini baru yang kasus ini aja, RT aja. Mungkin yang lainnya akan muncul lagi nanti ke depan. Kenapa? Karena dijadikan sebagai dasar. Oh kemarin halal-halal aja tuh, ya kan? Nah, makanya nanti kalau misalkan dirubah lebih baik, insya Allah dia barokah, insya Allah dimaafkan. Demikian ya dari saya. Terima kasih. Saya waktu itu jadi ahli dalam perkara pidana, dalam perkara pokoknya ya, yang Pak Roy Suryo menjadi tersangka. Nah, jadi gini, saya melengkapi tadi yang Pak Mur bilang maupun Pak Yaya. Pak Yaya ini kan dulunya juga polisi, ya. Nah, biasa menyidik. Jadi begini, hal yang diminta oleh para warga negara, para penggugat di sini adalah satu, manajemen atau kebijakan dari ketika orang membuat laporan, ya pasal-pasal yang diterapkan itu harus sesuai dengan apa yang dilaporkan, sesuai dengan perbuatan. Kalau yang dilaporkan adalah penggelapan, ya tiba-tiba pasalnya menjadi pembunuhan, kan nggak masuk akal itu, ya. Nah sekarang ini, waktu itu kita melihat video, saya diperlihatkan video juga, ya kan, oleh orang-orang bahwa waktu itu Pak Jokowi keberatan, dia merasa saya direndahkan direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Artinya di sana dia merasa dicemarkan nama baik. Nah, kemudian ada pasal-pasal Undang-Undang ITE yang dimasukkan. Khususnya saya bahas contohnya pasal 35 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu unsurnya adalah setiap orang yang memanipulasi, melakukan perubahan, mengedit dan sebagainya dari dokumen atau informasi elektronik sehingga menyebabkan informasi atau dokumen itu menjadi otentik. Nah, kalau kayak begitu kan berarti tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Kalau gitu harusnya diterima kasih kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan.
Karena apa? Dirubah menjadi otentik dokumennya, ya kan? Jadi asli seolah-olah. Nah, harus terima kasih dong. Tapi ancamannya 12 tahun, bisa ditahan. Nah, itulah namanya penyelundupan hukum. Ya, pasal 32 ayat 1. Ya, itu adanya orang yang merubah, mengakses, ya kan, merubah, memanipulasi, menambah, mengurangi ya satu informasi atau dokumen elektronik. Ya. Nah, itu juga harusnya ada dokumen yang diambil dari Pak Roy Suryo. Itu ada nggak narasi dari Pak Jokowi waktu bikin laporan? Kan nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kenapa dimasukkan pasal ini? Kemudian ditransmisikan. Pak Roy Suryo tidak pernah mentransmisikan apa-apa. Harusnya ada narasi ketika dalam laporan polisi. Ini kan kalau kita lapor polisi kan harusnya ada tim konseling nih. Mereka tim profesional yang menentukan pasal-pasal. Lah, ini kok pasalnya jadi acak-adut semuanya. Nggak jelas. Nah, inilah yang dianggap keprihatinan dari Pak Pur dan kawan-kawan yang nantinya diajukan oleh tim kuasa hukum Pak Yaya di sini. Ya, jadi saya memberikan satu penjelasan sebenarnya apa sih keprihatinan. Ya saya juga nggak mau tiba-tiba ada orang yang melaporkan bahwa saya ini misalnya saya ini bukan orang bank, tapi dilaporkan pasal perbankan. Ini ada nanti bisa dihadirkan, tanya pengalaman, kok saya bukan orang bank dikasih pasal perbankan pelanggarannya. Nah itu kan nggak benar gitu kan. Nah itulah, ini citizen lawsuit adalah warga negara. Nah tadi ada calon tergugat intervensi, saya juga agak kaget, tadi sempat saya lihat sebentar. Nah ini intervensinya tentang apa gitu. Ya, itu banyak sekali. Tim lawyer silakan, itu terserah aja. Tapi nanti saya melihat lucu juga tergugat intervensi ini, ya konteksnya kan kita meminta pemerintah penyelenggara negara memperbaiki sistemnya. Lah itu intervensi mereka tidak mau gitu diperbaiki apa gimana? Nah ini saya jadi bingung tadi sementara saya agak ketawa juga sebenarnya. Tapi silahkanlah kita lihat aja, ya. Demikian. Enggak, itu memang hukum acaranya bisa. Jadi hukum acaranya boleh-boleh saja, tapi kan nanti kita tanya legal standing ngapain, tujuan tergugatnya. Ya, tujuannya apa? Ini kan untuk kebaikan warga negara, gugatan ini. Saya yakin siapapun nggak mau kalau dilaporkan cuma sekedar penggelapan, tapi tiba-tiba ada pasal pembunuhan. Siapa yang mau itu? Nggak ada yang mau kan? Nah, tahu-tahu ada nyelip pasal pembunuhan atau pencemaran nama baik tapi nyelip pembunuhan. Berencana lagi 340 bisa ancaman hukuman mati ya. Itu pasal yang lama ya. KUHP lama. Nah, nggak ada yang mau gitu loh. Nah, inilah citizen lawsuit ini diajukan untuk itu. Bukan untuk apa-apa gitu. Di sini sebenarnya tidak, walaupun kita dikabulkan, tidak ada menang, tidak ada kalah. Apalagi ganti ruginya cuma sanksi administratif. Tapi kita minta Polda memperbaiki sistemnya. Jangan sampai ada lagi pelanggaran-pelanggaran. Jangan ada lagi penyelundupan pasal-pasal. Saya yakin siapapun nggak ada yang mau. Nggak ada. Ya.